Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahmidah. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa fungsi utama modul I/O? Modul I/O adalah peralatan antarmuka atau interface untuk sistem bus atau switch sentral. Ada beberapa fungsi utama modul I/O. Yang pertama, yaitu interface atau penghubung perantara. Interface adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara dua sistem yang berbeda untuk melakukan pertukaran data. Modul I/O bertindak sebagai jembatan antara pertama, CPU dan memori utama melalui bus sistem. Kedua, perangkat eksternal seperti keyboard, printer, hard disk, dan lain-lain dengan menggunakan protokol komunikasi tersendiri. Fungsi yang kedua yaitu pengendalian perangkat eksternal. Tidak hanya sekedar penghubung, modul I/O juga memiliki kemampuan untuk mengontrol satu atau lebih perangkat eksternal yang terhubung. Modul I/O memiliki logika tersendiri untuk mengatur komunikasi data antara perangkat eksternal dengan bus komputer. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 3 teknik I/O untuk input blok data. 3 teknik utama untuk mentransfer data blok atau kumpulan data dalam jumlah besar antara CPU dan perangkat I/O, yaitu I/O terprogram, I/O yang digerakkan oleh interupsi, dan akses memori langsung atau DMA. Yang pertama, I/O terprogram atau programmer I/O. I/O terprogram adalah teknik paling sederhana dan paling umum untuk mentransfer data blok. CPU secara langsung mengendalikan transfer data blok selangkah demi selangkah. CPU juga memeriksa status perangkat I/O, memberikan instruksi kepada I/O untuk membaca atau menulis data, membaca atau menulis data blok satu kata pada satu waktu ke atau dari register I/O, dan memeriksa status perangkat I/O lagi untuk memastikan transfer selesai. Kelebihan I/O terprogram. I/O terprogram memiliki keuntungan sebagai berikut atau kelebihan. Pertama, implementasinya mudah karena tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Yang kedua, tidak memerlukan dukungan perangkat lunak khusus. Lanjut. Ada juga kekurangan I/O terprogram. I/O terprogram memiliki kelemahan atau kekurangan sebagai berikut. Pertama, lambat dan tidak efisien untuk transfer data blok besar karena CPU terikat selama transfer dan tidak dapat melakukan tugas lain. Yang kedua, hal ini dapat menyebabkan penggunaan CPU yang lebih tinggi dan penurunan kinerja sistem. Yang terakhir, I/O terprogram tidak cocok untuk aplikasi real time karena CPU tidak dapat merespon kejadian lain saat sedang sibuk mentransfer data. Yang kedua, I/O berinterupsi atau interrupt driven I/O, yaitu meningkatkan efisien
transfer data block. CPU tidak terikat selama transfer data. Dalam CPU juga, pertama, meminta transfer data block ke perangkat I/O, melanjutkan tugas lain, dan dihentikan oleh perangkat I/O ketika transfer data selesai melalui sinyal interupsi. Terakhir, mengambil data yang ditransfer dari perangkat I/O. Kelebihan I/O berinterupsi. Kelebihan. Pertama, lebih efisien daripada I/O terprogram untuk transfer data blok besar. Kedua, CPU dapat melakukan tugas lain selama transfer data. Ketiga, mengurangi beban kerja CPU. Kekurangan I/O berinterupsi yaitu lebih kompleks untuk diimplementasikan daripada I/O terprogram dan memerlukan perangkat keras tambahan atau pengendalian interupsi. Pertanyaan ketiga, saat terjadi interupsi perangkat, bagaimana prosesor menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi? Untuk menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi saat terjadi interupsi perangkat, prosesor menggunakan beberapa mekanisme, antara lain 1. Jalur interupsi atau interrupt line. Setiap perangkat I/O terhubung ke prosesor melalui jalur interupsi khusus. Ketika perangkat I/O membutuhkan perhatian prosesor, ia akan mengaktifkan jalur interupsi yang sesuai. Prosesor memiliki mekanisme untuk mendeteksi aktivasi pada setiap jalur interupsi. Kedua, prioritas interupsi. Setiap jalur interupsi memiliki tingkat prioritas yang berbeda. Ketika beberapa perangkat I/O meminta interupsi secara bersamaan, prosesor akan melayani interupsi dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Hal ini memastikan bahwa perangkat yang paling penting dilayani terlebih dahulu. Ketiga, tabel vektor interupsi atau interrupt vector table. Interupsi vector table adalah tabel yang disimpan dalam memori yang menyimpan alamat rutinitas layanan interupsi atau ISR untuk setiap perangkat I/O. Ketika prosesor menerima interupsi, ia akan menggunakan nomor interupsi dari perangkat I/O untuk mencari alamat ISR yang sesuai dalam interrupt vector table. Sedangkan ISR adalah program yang dijalankan prosesor untuk menangani interupsi dari perangkat I/O yang sesuai. Nah, mekanisme penentuan perangkat yang mengeluarkan interupsi. Aktivasi jalur interupsi. Perangkat I/O yang membutuhkan perhatian prosesor mengaktifkan jalur interupsi yang sesuai. 2. Deteksi aktivasi. Prosesor mendeteksi aktivasi pada jalur interupsi dan mencatat nomor interupsi. 3. Pencocokan dengan IVT atau interrupt atau interrupt vector table. Nah, prosesor menggunakan nomor interrupt untuk mencari alamat ISR yang sesuai dalam interrupt tersebut. Yang terakhir, eksekusi ISR. Prosesor melompat ke alamat ISR yang sesuai dan mulai mengeksekusikan ISR. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kerja direct
Memory Access atau DMA. DMA atau Direct Memory Access adalah teknik transfer dalam blok tercepat dan paling efisien antara perangkat I/O dan memori utama, tanpa perlu keterlibatan CPU secara terus-menerus. Langkah-langkah. Pertama, inisiasi transfer. CPU menginstruksikan prosesor DMA untuk melakukan transfer data blok. Instruksi ini biasanya mencakup informasi seperti: pertama, perangkat I/O yang terlibat, misalnya hard disk. 2. Arah transfer atau baca dari perangkat atau tulis ke perangkat. 3. Alamat awal dan akhir data di memori utama. 4. Ukuran blok data yang akan ditransfer. 2. Pengambil alihan bus sistem. Prosesor DMA meminta dan memperoleh kendali atas bus sistem. Ini berarti bahwa selama transfer DMA, tidak ada perangkat lain yang dapat mengakses memori utama. 3. Transfer data langsung. Prosesor DMA mengambil alih kendali transfer data. Ia mengakses perangkat I/O secara langsung dan memindahkan data bolak-balik antara perangkat I/O dan memori utama tanpa memerlukan intervensi dari CPU. 4. Pemberitahuan selesai transfer. Setelah transfer data blok selesai, prosesor DMA memberi sinyal kepada CPU bahwa transfer telah selesai. Sinyal ini biasanya berupa interupsi yang diterima oleh CPU. Yang terakhir, pengembalian kendala bus sistem. Prosesor DMA melepaskan kendali atau bus sistem, memungkinkannya digunakan oleh perangkat lain di dalam sistem. Perangkat I/O secara langsung dan memindahkan data bolak-balik antara perangkat I/O dan memori utama tanpa memerlukan intervensi dari CPU. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.